Pulang dari Inggris murtad, pulang dari Inggris murtad. Saya bilang, tolong S1 jangan ke luar negeri. Sampai saat tadi malam, Bu, istri saya membujuk saya, sudahlah nggak usah dipikirin, nanti sakit kepala. Kan artinya, oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Ya, kali ini kita akan menyaksikan satu buah video di mana Ustadz Munir Situmorang saat ceramah menjelaskan bahwa dia sedang galau, bahkan hampir-hampir tidak bisa tidur katanya, karena banyak tokoh-tokoh intelektual yang sebenarnya diharapkan oleh Munir Situmorang, namun herannya ketika mereka selesai studi dari luar negeri dan kembali ke Indonesia, mereka semuanya pada meninggalkan keyakinan mereka serta murtad dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa ceramahnya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Beberapa hari yang lalu kita mengupload video di mana Ustadz Munir Situmorang galau, bahkan beliau tidak bisa tidur katanya, dikarenakan ada dua orang akademis, ada dua orang intelektual yang murtad dari agama Islam. Padahal sekolahnya tinggi-tinggi, kuliahnya tinggi-tinggi, orang hebat, orang paham agama, orang paham Islam, tetapi bisa murtad. Nah, ini yang membuat Ustadz Munir Situmorang katanya tidak bisa tidur. Pulang dari Inggris murtad, pulang dari Inggris murtad. Saya bilang, tolong S1 jangan ke luar negeri. Sampai saat tadi malam, Bu, istri saya membujuk saya, sudahlah nggak usah dipikirin, nanti sakit kepala. Karena laporan masuk terus. Betul, Bu. Sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur. Nah, saudara dikasih Tuhan, begitulah cuplikan video daripada Ustadz Munir Situmorang, di mana beliau begitu galau, begitu gundah gulana sampai beliau tidak bisa tidur karena dua orang intelektual muslim yang murtad. Bahkan beliau sempat sebutkan bahwa tidak usah kuliah jauh-jauh sampai ke Eropa, ke Inggris, pulang dari sana murtad. Jadi jangan sekolah jauh-jauh sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu, cek dan recheck, ternyata beliau sering sekali ke Eropa, ya, sering sekali ke Eropa, dan beliau sangat dikenal di daerah Eropa sana. Beliau lebih dikenal di daerah Eropa bila dibandingkan dengan bangsa sendiri, yaitu Indonesia. Sementara Bapak Ibu, kalau saya melihat Ustadz Munir Situmorang ini juga sangat dikenal di bangsa dan negara ini. Apa yang membuat beliau terkenal? Yang membuat beliau terkenal yang pertama sekali adalah bagaimana ketidaksenangan beliau terhadap kafir, terhadap kekristenan, terhadap banyak orang yang murtad. Dan yang kedua yang membuat beliau pusing tujuh keliling itu adalah beliau sangat benci terhadap musik, saudaraku. Ya, inilah yang membuat beliau terkenal di bangsa dan negara ini. Selebih daripada itu apa, Bang Pendi? Selebih daripada itu beliau selalu di setiap pengajiannya, di setiap pidato, ceramahnya, khotbahnya di masjid, di surau, di madrasah, yang membuat beliau terkenal adalah hebatnya beliau dalam mempelintir firman Tuhan, dalam mempelintir Alkitab. Bapak Ibu, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video pengakuan Ustadz Munir Situmorang betapa hebatnya negara kafir, betapa luar biasanya negara kafir, betapa tertibnya negara kafir. Nah, kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad? Jangan salahkan pihak lain. Alasan yang pertama itu adalah karena ketidakadilan. Jadi orang-orang Islam sekarang karena mungkin di beberapa tempat menjadi mayoritas, mereka kemudian terkena sindrom arogansi mayoritas gitu. Contoh kasusnya adalah tentang kasus penistaan agama misalkan. Ini kan jadi tidak adil. Ya kan artinya, oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar.
betapa berakhlak dan beradabnya negara yang beliau selama ini caci maki, beliau hina. Ternyata beliau ketika membandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, ternyata negara kafir itu jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih bermartabat, jauh lebih beradab, jauh lebih berakhlak. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Saya beberapa televisi, tapi 2 tahun terakhir saya mengundurkan diri. Ternyata jadi orang terkenal itu nggak enak. Di mana saya bertemu, sedang makan, diam-diam dibayarin orang. Dan semua bandara internasional di luar negeri yang saya masuki, tidak ada yang tidak mengenal saya. Kalau di Pekanbaru saya kurang terkenal, makanya yang hadir ini sedikit. Saya mendarat di beberapa negara luar negeri, Pak, keliling beberapa kota, tidak ada satu bandara pun yang tidak mengenal saya. Saya kaget juga, rupanya pengaruh YouTube itu. Makanya tamu-tamu saya dari Jerman, dari Swiss, dari Belanda datang ke rumah saya, hanya ingin bertemu 2 jam, setelah itu kembali terbang ke Eropa. Subhanallah, sedih ya di Indonesia ini. Saya udah dibilang, Pak Munjir, kasihan Bapak di Indonesia. Terus kemana saya? Diminta saya tinggal di Oxford, di London. Lebih enak tinggal di Eropa itu. Saya baru pulang dari Eropa. Kotanya bersih, sungainya itu penghormatan luar biasa. Pas kita tinggal di restoran, sudah 2 jam kita meninggalkan kota, ditelepon, I'm sorry mister, your name ini, yes, from Indonesia, yes, mohon maaf Anda berhenti, nanti dari restoran mengantar tas, uang segala macam, tanpa biaya. Subhanallah. Saya pernah dulu tinggal luar negeri, saya colokin HP di apartemen saya hampir 80 lantai, yang tinggal sekian ribu orang. Kami muslim hanya berapa orang, bisa dihitung dengan jari. Dicolokin, berangkat jam 8 saya seminar. Astagfirullah, HP tinggal. Bayangan saya di Indonesia, pasti hilang nggak itu? Pulang jam 8 malam, HP masih dicolokkan di lobi. Negara kafir tapi Islami. Kita negara Islam tapi sifatnya bukan akidahnya. Betul. Pernah ke Amerika? Belum ya, kasihan. Di New York, di Washington, di sana rumah nggak ada pagar, Pak. Di sana tidak ada RT RW. Kalau kita masuk ke komplek, orang Indonesia, from Indonesian Mister, my name Munzir Situmorang. Mobil saya ada 2, platnya ini dan ini, nomor HP saya ini. Sudah melapor sama tetangga. Kalau jam 12 malam ditemukan plat mobil berkeliaran depan rumah kita, kepergok sama tetangga, I'm sorry Mr. Munjir, sepertinya ada mobil berkeliaran bukan mobil Anda di depan rumah, tolong diwaspadai. Hebat nggak itu? Masya Allah. Bulan 4 ini insya Allah saya kemarin diundang ke Florida, Amerika. Ikut nggak? Bayar sendiri. Luar biasa lah. Kalau bicara nyaman, lebih nyaman kita tinggal di sana. Di sana rumah nggak ada berkunci. Musim dingin, kemarin saya ke sana musim dingin, suhu -6. Itu -6 sampai -20. Orang barat, orang bule Amerika biasanya ke luar negeri, ke Bali. Saya tanya, Indonesia? No. Yang tahu cuma 2 kota dia, 2. Apa itu? Pertama Bali, kedua Lake Coba, paling ketiga Jogja. Pangean? No. Apalagi Tembilahan, betul? Yang tahu mereka maksimal 3 kota, Bali, Jogja, Lake Coba. Betul, silakan ke Amerika, ke Eropa. Yang kenal cuma 3. Oh ya maaf, sampai jam berapa ini? 10 menit lagi ya, kita sambung aja. Tahun 2021 kita teruskan ya. Jadi jalan-jalan di sana mereka tidak ada terkunci rumah. Kalau antum pulang ke Pangian, Taluk Kuantan, Kerengat, rumah nggak dikunci, pulang Lebaran masuk nggak orang? Jangankan terkunci aja dibongkar, apalagi nggak dikunci. Masuk musim dingin, Pak, suhu sangat dingin. Ya saya ceritakan dulu betapa buruknya kondisi kita hari ini.
ada orang Indonesia lewat di sana, anybody home, nggak ada orang, karena kedinginan suhu bisa 10, 15, minus 15, dia buka pintu, terbuka, dia masuk, karena kedinginan dipakai pemanas di rumah. Orangnya nggak ada, karena ada yang ke Bali, ada yang ke Thailand, ada yang ke Korea. Tiba-tiba habis musim dingin, 2 hari kemudian dia pulang, masuk ke rumah, kaget orang Indonesia, ketakutan. Dia bilang, don't worry, no problem. Orang Indonesia nanya, Mister, I'm sorry, kenapa Anda meninggalkan rumah kondisi tidak terkunci? Apa kata orang-orang bule itu? Kebiasaan kami musim dingin ke luar negeri, kenapa kami tidak kunci rumah? Sebab kalau ada orang luar yang mau di perjalanan kedinginan, bisa memakai pemanas di rumah kami. Kalau sampai kami kunci, kan kasihan mereka mati kedinginan. Subhanallah. Hebat nggak itu? Hebat nggak? Agamanya apa? Non-muslim, kafir. Apa agamanya? Non-mus, garis miring, jangan kenceng. Ya, jadi Ustadz Munir Situmorang ternyata baru sadar bahwa yang selama ini dia katakan orang-orang kafir itu yang selalu dia tuduhkan sesuatu yang negatif, ternyata ketika dia mendapatkan kesempatan untuk keluar negeri, dia baru belajar ternyata kafir yang dimaksudkan itu lebih baik daripada orang-orang yang selama ini dia didik ataupun dia ceramahi. Nah, semoga Ustadz Munir semakin banyak keluar negeri, semakin sadar seperti para intelektual yang tadinya sangat rajin beribadah, tetapi ketika mereka kuliah dan belajar di luar negeri, mereka bisa melihat fakta dan kebenaran seperti yang selama ini diungkapkan oleh para tokoh agama yang selalu menceramahkan sesuatu yang negatif, seperti Ustadz Munir ini tentang orang-orang kafir. Nah, kiranya kehidupan orang-orang luar negeri, orang-orang kafir yang di luar negeri, itu akan menjadi contoh dan membuat Ustadz Munir ini kalau bisa dia sama seperti para intelektual yang sudah lebih dulu menerima dan percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen. Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.